Ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Iya, apa kabarnya, Bu Ai? Sekarang baik bagaimana? Alhamdulillah sekarang sudah makin membaik, Bapak. Iya, kita Gimana kabarnya, Bapak? alhamdulillah saya sekarang ini baik ya, lagi bahagia nih. Lagi Kemarin kita janjian itu ya, seminggu iya, Pak. kemarin kita janjian ketemu nih di eh, di hari ini kurang lebih lah kira-kira 15 menit lah kita punya waktu ya Bu ya. Iya. Kalau boleh tahu Bu, kiranya ada apa tuh Ibu janjian ketemuan sama saya ini kira-kira ada apa kira yang perlu Ibu sampaikan atau ada hal-hal lain itu mungkin Iya. ya silakan Bu. Sebetulnya saya ingin ngobrol-ngobrol gitu sama Bapak. Soalnya kan Bapak pengalamannya juga sudah luar biasa, banyak. Sebagai kepala sekolah, saya ingin seperti Bapak gitu. Bisa memanage waktu dan lain sebagainya. Jadi saya tuh di sekolah sedang ada yang ingin saya rencanakan gitu, Pak. Oh iya, jadi tujuan Ibu sini ingin berbincang-bincang mengenai perencanaan atau program yang akan dilaksanakan di sekolah Ibu, betul ya? Kalau Ya, boleh betul, tahu Bapak. itu rencananya seperti apa kira-kira yang Ibu akan Eh, rencanakan itu? ya, sebetulnya saya itu banyak ya Pak rencananya, tetapi mungkin yang ingin dalam waktu dekat itu ingin melakukan perencanaan eh, program pengelolaan sampah gitu Pak, karena kan di sekolah itu sampah di sekolah saya ya Pak khususnya sampah itu adalah apa ya masalah yang cukup rumit gitu, sulit untuk diatasi baik itu sampah yang organik maupun yang anorganik. Kalau misalnya lingkupnya kecil seperti sampah anorganik itu anak-anak ada gitu yang sudah melakukan dibuat sampah organik tersebut menjadi pupuk. Tapi itu juga programnya tidak begitu berjalan dengan lancar gitu Pak. Oh begitu ya, rencananya adalah pengelolaan sampah organik dan non-organik. Ya betul Pak. Iya, kira-kira itu perencanaan pembangunan organik dan organik itu akan seperti apa ke depannya itu, Bu? Iya, Mungkin bisa Ibu baik Pak. utarakan. Eh, saya masih bingung sebetulnya Pak, bingung dalam artian memulainya itu mau seperti apa, terus mau dari mana dulu tuh Pak yang saya lakukan itu. Jadi masih bingung berkoordinasi dengan kepala sekolah juga belum, karena saya lebih membayangkan ketika saya menjalankan program ini, apakah ada teman-teman gitu yang mau membantu ataukah bagaimana. Jadi saya sampai sekarang belum terpikirkan gitu, apakah mau lanjut ataukah mau tidak gitu menjalankan program ini Pak. Oh iya begitu ya. Jadi Ibu eh, program tersebut apakah bisa berjalan atau tidak gitu ya. Nah, di sini berbicara tentang program itu ya. Menurut Ibu nih, kondisi ideal menurut Ibu program ini bisa terlaksana idealnya seperti apa begitu, Bu? Baik Pak. Iya. Idealnya yang saya bayangkan dan saya mimpikan itu Pak, setiap kelas sudah peduli gitu ya, anak-anaknya sudah peduli terkait dengan sampah tersebut, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik. Jadi mereka bisa memisahkan mana sampah yang organik, mana sampah yang anorganik itu disesuaikan dengan tempat sampah yang ada di koridornya masing-masing. Jadi ketika mereka sudah peduli, tentunya pengelolaan sampahnya pun akan lebih baik gitu Pak. Oh begitu. Jadi kondisi edarnya itu harus adanya satu kerjasama dengan sekolah, gitu ya. Ya, Pak. Kalau boleh tahu ini kondisi real di lingkungan sekolah ibu ini ya, yang mendukung terhadap program itu, mungkin bisa diceritakan itu seperti apa, itu ya, yang ada aset yang perlu mendukung atau hambatannya. Jadi kondisi real di sekolah ibu itu seperti apa sehingga program yang akan ibu rencanakan itu bisa berjalan lancar begitu Bu. Mohon Baik. bisa diungkapkan Eh, begitu. Ya, baik Pak. Aset-asetnya sebetulnya sudah banyak ya Pak, seperti lahannya yang luas, sehingga saya memikirkan ketika memang lahannya cukup, berarti nanti
kalau ini terrealisasi bisa membuat tempat pengelolaan sampah gitu Pak. Ada bank sampahnya nanti di area yang sudah ditentukan. Lalu dari aset siswanya juga mereka ketika saya melihat ada beberapa siswa yang memang sudah mau apa ya, sudah mau terjun gitu. Ada yang sudah sadar menyadari bahwa pentingnya memilih sampah tersebut. Lalu bak sampahnya atau tong sampah di setiap koridor-koridor itu sudah ada gitu Pak. Jadi mereka tidak bisa berkelit lagi kalau misalnya sampahnya jauh, tong sampahnya dan lain sebagainya. Padahal di koridornya masing-masing juga sudah ada bak sampahnya. Lalu sudah ada aset yang lainnya adalah petugas kebersihan, Pak. Petugas kebersihannya sudah ada di kawasannya masing-masing karena kan meskipun saya sekolahnya 2 hektar, tetapi petugas kebersihannya itu sudah dibagi-bagi koridor yang mulai dari kelas 10 IPA 1 misalnya sampai dengan IPS, bagian siapa, dan lain sebagainya. Jadi ada penanggung jawabnya, begitu Pak. Oh iya, kalau melihat cerita Ibu tadi ya, Ibu mengutarakan bahwa kondisi di sekolah Ibu itu sebetulnya udah mendukung terhadap rencana Ibu ya, berdasarkan analisis berbasis aset gitu ya. Ada sarana-prasarana yang mendukung dan sebagainya di lingkungan Ibu, apalagi ini tanahnya luas begitu ya, itu bisa mendukung terhadap program Ibu untuk mendaur ulang sampah tersebut, baik organik maupun non-organik. Nah, mungkin Ibu yang pernah Ibu lakukan strategi atau langkah-langkah apa yang Ibu akan lakukan untuk terrealisasinya rencana tersebut. Mungkin bisa Ibu utarakan lah. Ya, Gitu. baik Pak. Sebetulnya kalau misalnya dari strategi, saya juga kan tahun yang lalu pernah menjalankan program ya Pak. Dan alhamdulillahnya bisa berhasil 90% atau 80% lah. Seperti itu. Hanya saja banyak hambatan-hambatannya gitu Pak. Hambatannya salah satunya masih banyak, bukan banyak. Ada beberapa guru yang memang tidak mau terlibat secara langsung gitu dalam program yang ingin saya jalankan. Terus juga dari pihak siswanya juga tidak sedikit juga ada yang tidak mengerjakan dan lain sebagainya. Jadi masih belum melakukan kolaborasi yang matang gitu Pak. Iya. Begitu. Ya, terima kasih Bu ya. Bicara tadi saya kutip ya, tadi untuk keberhasilan itu kan ada hambatan-hambatan ini, terutama belum kompak semuanya kerjasama. Nah, Ibu itu ada langkah-langkah ke depannya itu bagaimana Ibu bisa mengompakkan begitu, mengompakkan aset-aset yang ada di Ibu itu yang tadinya tadi tidak mendukung itu dan merupakan kelemahannya itu menjadi sumber kekuatan untuk bisa mendukung program Ibu bisa terlaksana begitu. Mungkin Baik bisa Pak. dijelaskan Bu. Yang saya pikir ya Pak, kemungkinan kalau misalnya mau terlibat secara langsung, saya harus bisa melakukan koordinasi lagi ataupun melakukan diseminasi atau sosialisasi terkait program yang akan dijalankan, baik terhadap rekan guru ataupun terhadap para siswa juga. Karena kan kalau misalnya tidak dilakukan sosialisasi, tentunya mereka tidak akan sepenuhnya tahu program yang akan dijalankan selama jangka waktu kurang lebih selama 6 bulanan gitu Pak. Mungkin yang pertama Iya. adalah melakukan koordinasi Pak, begitu dan Iya. sosialisasi. Iya, tadi kata kuncinya Ibu udah bicarakan adalah koordinasi, kolaborasi dan komunikasi, begitu ya. Nah, itu bagaimana dari kepala sekolah, Bu? Tadi bisa mengulang, kepala sekolah udah mendukung tentang program ini? Eh, Sebetulnya kalau saya pikir pasti akan mendukung ya Pak. Kepala sekolah itu pasti akan mendukung. Hanya saja mungkin dari segi pendanaan biasanya agak memikirkan tuh perlu ada dana talang ataukah dana yang perlu dikumpulkan atau kira-kira besar ataukah tidak gitu dari dana tersebut untuk Hmm. menunjang program ini terrealisasi dengan baik gitu Pak.
Iya, tadi untuk keberhasilan program itu di samping aset-aset yang lain, yang paling penting tadi ya dikutip adalah standar pembiayaan, pendanaan. Mungkin ada langkah-langkah terobosan-terobosan baru ya untuk menggali dana begitu, dana di samping dana yang tersedia di sekolah. Mungkin bisa Ibu bisa mencari kiat-kiat lain, mungkin udah bisa akan Ibu lakukan untuk terobosan untuk pembiayaan terhadap yang mendukung terhadap program Ibu yang akan laksanakan. Mungkin bisa Bu, silakan. Pak. Baik, Pak. Jadi saya sekarang sudah berpikir, Pak, karena Bapak sudah agak menggali potensi yang saya miliki, saya jadi terpikirkan, terbayangkan bagaimana kalau misalnya mau memanfaatkan aset siswa, misalnya karena itu kan saya sebagai pembina UKS juga. Nah, di UKS tersebut kan banyak divisi-divisinya. Nah, mereka bisa melakukan wirausaha untuk menunjang program yang akan dijalankan, ataupun bisa juga berkolaborasi dengan pihak OSIS juga mungkin Pak. Di OSIS itu kan ada seksi kewirausahaannya. Nah, mereka bisa membuat apa ya, membuat sebuah usaha supaya nanti bisa menghasilkan nilai jual dan labanya itu bisa digunakan atau dimanfaatkan sebagai penambah program yang akan dijalankan. Mungkin itu Pak. Oh iya, terima kasih Bu ya. Itu kira-kira rencana Ibu itu akan dilaksanakan kapan tuh? Hmm, Kemungkinan Pak setelah PTS mungkin Pak, karena kan PTS itu Iya, iya. diawali di bulan Maret ya Pak. Nah mungkin setelah puasa deh Pak rencananya. Oh iya iya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya rencana Ibu. Kita nanti Amin. temu lagi. Mungkin bagaimana nih perasaan setelah kita ngobrol bareng bersama-sama? Bagaimana sekarang nih kondisi Ibu Nah, bagaimana? Pak perasaannya udah sangat iya. lega sekali Pak, sangat senang karena awalnya saya itu bingung gitu mau solusinya seperti apa, tetapi setelah berbincang dengan Bapak langsung ada pemikiran-pemikiran gitu, solusi-solusi yang dimunculkan oleh saya sendiri gitu, bukan dari Bapak itu sendiri. Begitu Pak. Oh Terima kasih ya iya Pak atas ya, obrolan. mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti ya. Kita ke Pak. depannya bisa bisa ketemu lagi, bisa melihat program Ibu yang akan dilaksanakan mungkin itu ya. Terima kasih ya. Terima Terima kasih kasih. kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.